Ini saya dapat kiriman sampel ampas gelundung ya, berpirit ya. Ini tadinya tidak saya ingin videokan, namun setelah berjalan kepikiran untuk dibikinkan tutorialnya, sehingga nanti viewers itu dapat mengolah sampel dari gelundung yang berpirit. Karena tadinya saya tidak berpikiran untuk memvideokan ya, belakangan baru terpikir untuk bikin tutorialnya, makanya ada beberapa bagian pengerjaan yang itu tidak saya sempat videokan. Nah, nanti akan saya jelaskan, saya bikin list apa yang mesti kita kerjakan. Kaitan dengan batuan berpirit tadi ya, jadi sisa gelundung yang berpirit tadi, kenapa dia tidak bisa membentuk amalgam ya? Padahal sisa gelundung itu sudah diambil emasnya oleh Aeraksa. Nah, kenapa dia tidak bisa membentuk amalgam terhadap pirit? Nah, ini kita kembali lagi ke deret Volta. Dulu sudah saya jelaskan ya deret Volta ini. Nah, kita lihat di sini Hierogram ya. Ini sulit kalau bahasa Latinnya. Hierogram ini artinya air raksa ya, atau merkuri. Nah, dia hanya bisa membentuk amalgam di logam sebelah kanannya, yaitu argentum atau Ag atau perak ya, platinum ya, dan aurum emas ya. Sedangkan untuk logam hierogram dari sebelah kiri, ini copper, tembaga, dan seterusnya, plumbum, timah hitam, dan seterusnya ya. Terus sebelah sisi kiri dari Hg, dia tidak bisa membentuk amalgam. Makanya merkuri ini terus terang menjadi favorit. Dia hanya bisa membentuk amalgam perak ke atas, logam mulia perak ke atas, sehingga begitu disaring atau difilter, diperas raksanya, dia bersih, tidak ada tembaganya, tidak ada karena tembaga dia tidak bisa membentuk amalgam karena dia berada di posisi sebelah kiri dari deret Volta. Itu kenapa merkuri itu tidak bisa menangkap tembaga, dia tidak bisa membentuk amalgam ya, ikatan Aeraksa ya dengan tembaga. Dia bisa membentuk ikatan dengan argentum atau perak ke atas ya. Sedangkan pirit jelas dia tidak bisa membentuk amalgam juga ya, Aeraksa ini. Padahal pirit dari sisa gelundung itu sudah terbukti sudah diambil emasnya, di mana pirit ini berpotensi juga masih atau bisa jadi mengandung emas. Makanya kita perlu melakukan sampel sisa gelundung yang berpirit ini. Ada 13 ya step ya kita sampel ampas gelundung ya berpirit ini ya. Mulai dari pertama kita sunray ya, atau goreng sampai dia coklat kemerahan, sampai nanti poin 13 kita tes nitrit ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan satu-satu. Seperti tadi saya bilang, ada video yang tidak sempat saya, ada bagian yang tidak sempat saya videokan, seperti sunray, treatment, naikin pH. Nanti saya jelaskan ya, karena kemarin memang saya tidak bermaksud videokan ya, namun belakangan baru terpikir. Nah, ini tungku sunray ya, sebenarnya ini buat peleburan karbon aktif ya. Nah, bila kita bakar karbon aktif, kita gunakan penutup ini ya. Nanti api keluar di pinggir-pinggirnya, dulu sudah saya jelaskan ya. Namun untuk sunray ini kita buka, jadi semburan api ke atas, kita kasih ini 4 sisi ya. Ini sebagai tungku lah, penyangga media tempat sunray ya, sehingga nanti ada celah ya, seperti ini ya. Dia ada celah keluar api di sini ya. Material kita sunray di sini. Berikut ya pengolahan sampel ampas gelundung berpirit ini ya, treatment HCl ya. Jadi setelah kita hancurkan sulfurnya ya, pirit itu ikatan sulfur dengan besi ya. Formulanya itu FeSO2 ya. Nah, sulfurnya setelah kita sunray dia rusak ya, hangus, terbakar. Nah, baru kita treatment dengan HCl 10%. Nah, ini HCl di pasaran kita biasa 32% ya per kilo, orang jual per kilo, walaupun cairan per kilo. Sebab larutan kimia dia dalam 1 liter itu akan beda-beda beratnya ya.
ada yang 1,3, ada yang 1,5, tergantung kandungan yang ada di cairan kimianya. Sehingga orang jual akhirnya per kilo bukan per liter. Oke, ini tadinya sedikit di atas setengah ya, setengah kilo lebih lah ya. Saya tambahkan 3 volume air sehingga menjadi konsentrasi 10%. Nah, material yang sudah saya sandrai, yang warnanya sudah coklat kemerahan itu kita masukkan ke larutan yang sudah kita bikin, solusi larutan 10% tadi ya. Kemudian kita aduk rata. Setelah merata kita biarkan sampai bereaksi, berakhir ya, tidak ada reaksi lagi, tidak ada gelembung-gelembung reaksi lagi. Ini sudah bisa kita lanjutkan ke treatment berikutnya, yaitu menaikkan pH ya. Untuk menaikkan pH ini usahakan 10,5 sampai 11,5. Nah, diusahakan benar kalau bisa itu di 11 ya pH, dengan cara kita menambahkan baik itu kapur ini aktif ya, maupun kapur padam ya. Kapur padam ini dia kena air, dia tidak menimbulkan efek eksotermis panas gitu ya. Plus ditambahkan soda kaustik. Penambahan soda kaustik juga di samping untuk menaikkan pH ya, juga dia untuk membantu menghancurkan quartz ya, atau kuarsa yang ada di larutan ya. Baru nanti langkah keempatnya pemberian CN ya, plus udara yang pasti ya, oksigen. Nah, CN saya gunakan 3 gram per kilo ya. Kalau kita main ton ini berarti 3 kilo per ton ya. Nah, saya gunakan 3 gram. Tadi lupa saya jelaskan ya, ini material ada 2,5 kilo yang disandrai, kurang sedikit ya, kurang dari 2,5 kilo ya, anggaplah 2,5 kilo ya. Nah, berarti nanti saya gunakan cyanida 8,5 gram, saya bulatkan aja 9 gram saya pakai nanti. Sebenarnya tutorial ini sudah ya, pengolahan batuan bersulfida ini sudah saya bikinkan tutorial. Namun untuk sampel ini ada sedikit treatment di mana kita tidak menggunakan karbon aktif untuk mengambil emas yang terlarut ya. Semoga ada emasnya. Kita menggunakan sistem filtrasi. Nah, makanya kemarin saya ragu untuk bikinkan tutorial atau tidak, karena sudah ada tutorial saya pengolahan batuan bersulfida ya. Nah, ini sampel batuan pirit. Karena sampel sedikit, kita menggunakan sistem filtrasi, nanti pengendapan ya. Nah, karena untuk pengendapan belum dibikinkan tutorial, akhirnya saya bikinkan tutorial ya. Akhirnya seperti tadi saya jelaskan, ada beberapa bagian video yang saya tidak ambil. Langkah keempat ya, pemberian CN itu sudah saya lakukan, termasuk kita memberikan udara ya, oksigen. Nah, saya gunakan oksigen dari kompresor ya di sana. Ini selangnya kita masukin ke pipa ya, maksudnya supaya selang ini lebih terarah ya, itu aja maksudnya. Kemudian pipanya bisa kita jadikan pengaduk ya. Ini kemarin proses awalnya tidak saya videokan karena memang rencana tadinya tidak mau saya videokan karena sudah ada tutorial kan, seperti tadi saya jelaskan. Namun karena sistemnya sedikit beda, nanti kita pakai filtrasi, ya udah saya bikinkan videonya, sehingga tadi ada beberapa bagian yang nggak saya videokan. Nah, kemudian di larutan juga tetap kita kasih PCB ya. PCB ini kita ikat, kita gantung ya. Ini saya cuci dulu. Nah, ini walaupun airnya kotor nggak apa-apa lah, kita cuci. Nah, ini ya, terlihat sudah ada pengikisan ya. Tadinya ini kuning emas plating itu ya, emas sepuh ya. Orang nyebutnya ini gold plating, orang nyebutnya sebagai mikron ya, karena sedikit sekali emasnya, cuman lapisan tipis sepuhan ya. Nah, ini sudah dikikis oleh cyanida. Ini proses ini sudah selesai, dan ini memang sebenarnya sudah 2 hari ya. Kemarin aja saya nggak sempat videokan. Nah, baru kita nanti masuk ke langkah berikutnya, itu poin 5, memfilter ini lumpurnya ya. Setelah proses cyanidasi selesai ya, kita masuk ke langkah berikutnya, itu langkah filtrasi. Kita akan memfilter lumpur ya.
Untuk memfilter lumpur ini kita akan menggunakan kain dengan kanebo. Berikut cara kita memfilter lumpur ya. Pertama kita siapkan ini penyaring ya, penyaring taruh yang kita cari yang pas, ini kebetulan pas ya di ember pel. Kemudian kita kasih kanebo ya, ini kanebo. Kanebo ini dia berfungsi untuk memfilter ya. Kemudian setelah kanebo, supaya kanebo ini tidak cepat kotor, kita kasih saringan lagi di sini. Saya cari dulu bahannya ya. Baik, kita lanjut ya. Setelah kita kasih kanebo, tadi saya nyari ini nih ya. Kasih lagi saringan seperti ini untuk saringan lumpur ya. Nah, lumpur kita kasih kain ya. Kain untuk menyaring lumpurnya ya. Ini adalah proses penyaringan tahap pertama ya untuk menyaring lumpur. Oke, saya kerjakan dulu, nanti kita lanjutkan. Hasilnya saya perlihatkan. Oke, ini tadi dari material ya, kita ambil, kita taruh tadi yang berlapis ya. Dasar dulu untuk menyaring lumpur supaya beban dari kanebo tidak terlalu berat ya. Tatakannya ya kita kasih ayakan ini ya, untuk sebagai tatakan. Nah, ini untuk mempercepat bisa kita peras. Nanti saya peras dulu, saya cari sarung tangan dulu. Tadi sudah saya peras ya, yang pertama. Setelah kita peras, air turun. Ini juga kita peras yang bawah ya. Kita peras, kemudian bersihkan, pasang lagi sampai ini nanti habis ya. Nah, ini contoh lumpur yang sudah kita peras. Jadi tujuan filtrasi yang pertama ya, filtrasi lumpur itu adalah untuk memisahkan lumpur-lumpur dulu. Baru nanti kita masuk filtrasi yang kedua untuk memisahkan sedimen, kita mendapatkan air bersih. Filtrasi lumpur sudah selesai ya, lumpur sudah habis ya. Kosong, dikit lagi. Kemudian ini airnya. Ini air masih banyak sedimen ya. Nanti kita filter lagi di filtrasi yang ke saya tunjukin dulu. Nanti kita filtrasi lagi yang fase filter sedimen ya, langkah ke-6 itu. Dan itu nanti baru kita menggunakan kertas filter plus mesin vakum ya, nanti saya tunjukin. Nah, ini filtrasi pertama ini kita tujuannya untuk memisahkan lumpur ini ya. Jadi kain dibikin 2 lapis ya, kemudian diperas gitu ya. Lumpurnya kita ambil, nanti ini juga kita peras, lumpurnya juga kita sisihkan. Nah, ini air masih berlumpur halus ya, ada sedimen. Nanti baru kita filter fase berikutnya dengan filter kertas menggunakan mesin vakum. Hasil pemisahan lumpur ya, ini itu lumpurnya. Itu mau kita filter berikutnya ya dengan menggunakan filter halus ya, kertas paper. Jadi yang mau kita filter adalah sedimen ya, sedimen halus dengan menggunakan kertas paper ya, dibantu mesin vakum seperti ini. Ini vakum cleaner biasa ya, kita bikin seperti ini ya. Ini enggak saya lem enggak gitu ya, jadi dia harus nyedot tapi di luar jangkauan curahan air yang turun ya, supaya tidak tersedot oleh mesin vakum. Nah, ini walaupun enggak kita seal dengan silikon atau apa ya, lem silikon, ini tetap bisa press begitu disedot oleh mesin. Oke, kita perlihatkan dulu, kita siapkan dulu, saya kerjakan dulu. Vakum sudah saya hidupkan ya, ini filter juga sudah kita pasang. Nah, filter ini bisa kita pakai beberapa kali ya selama dia belum rusak. Caranya kita setelah pakai semprot aja dengan air, tapi jangan terlalu kencang, nanti papernya bisa rusak ya, kertas saringnya. Nah, sekarang air yang dari pemisahan lumpur kita saring untuk mendapatkan air kaya yang jernih ya, bebas dari sedimen-sedimen atau lumpur-lumpur halus. Oke, ini saya kerjakan dulu, nanti saya perlihatkan hasil dari mesin vakum ini ya, filter menggunakan mesin vakum. Ini lagi proses filtrasi sedimen ya, dengan menggunakan kertas paper ya, dibantu dengan mesin vakum ini, mesin vakum ya, vakum cleaner. Walaupun tadi seperti saya bilang tidak saya seal, ini tetap dia bisa menekan ya, menyedot dia. Jadi disedot oleh ini vakum cleaner. Walaupun ada celah-celah begini ya, tetap tersedot sama vakum cleaner.
sehingga ini sangat cepat sekali proses filtrasinya. Ini kita lihat ya, sebentar lagi mungkin sudah selesai, habis ya. Kita tunggu aja mungkin sedikit lagi. Nah, ini kalau tidak dibantu oleh mesin vakum ya, tadi konstruksinya udah saya liatin. Kalau mau bikin ya menggunakan elbow seperti ini ya, pipa yang cocok dengan penyedot mesin vakum masing-masing ya, disesuaikan apa setengah in, apa 3/4 in disesuaikan. Kemudian konstruksinya tadi dia jangan istilahnya dekat dengan curahan dari air saring kertas paper ya. Ini udah selesai semua ya, sudah menembus filter. Sekarang kita bisa matikan ya. Kita lihat itu terangkat lagi dia normal. Jadi saking kuatnya tadi hisapan ya. Nah sekarang kita lihat hasil filternya ya. Itu airnya sudah jernih ya. Bentar supaya terlihat. Saya lihat pencahayaan. Nah ini airnya sudah jernih, tidak ada sedimen lagi. Nah ini air kaya atau treated water ini, air kaya ini sudah bisa kita lakukan proses berikutnya, yaitu pengendapan. Kita lanjutkan setelah saya selesaikan dulu ini. Video pengolahan batuan sisa gelundung ya, lumpur sisa gelundung yang berpirit. Saya sudahin dulu bagian 1 sampai sini karena video ini sudah terlalu panjang. Nanti saksikan video kedua, di mana sisa kedua air yang sudah kita jernihkan tadi, sudah kita filtrasi, itu akan kita buatkan pengendapnya ya. Kemudian kita endapkan, endapan kita filter, kita lebur, kupel dan seterusnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.